kali ini saya akan mewawancarai salah satu atlet nasional yang ada di Kota Malang. Atlet apa iku rek? Sebelum saya melanjutkan wawancara sama beliau, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial milik kalian. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Iki atlet apa iku? Atlet apa kok niki ngerti? Gulat. Hah? Atlet gulat. Tinju asli. Tinju. Ha. Ayo ikutin saya. Kita langsung ke atlet downhill yang namanya biasa saya sebut Mbak Cibeng. Ya. Gimana Mbak katanya? Alhamdulillah. Mbak Cibeng ini adalah atlet nasional. Saya biasanya menyebut beliau ini Mbak Cibeng, tapi sebetulnya namanya siapa sih Mbak? Nama aku aslinya Fitriyanti. Ribet lah lagi sama kita. Jadi anak kebanyakan namanya ya wis lah Cibeng. Iya. So jadi Cibeng. Karena dia familiar kalau di anak sepeda di Malang itu panggilannya Mbak Cibeng, namanya Fitriyanti. Mbak, ini saya mau tanya-tanya masalah hobi sampean, dan apalagi kan sekarang ini kan lagi Mbak bersepeda di jalan itu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke sampean. Mbak Cibeng, bagaimana sih sampean mengawali karir bersepeda itu? Awal karirnya dari sepeda itu pertama itu nggak minat buat masuk nang sepeda itu enggak, karena dari kecil itu kan ya emang cewek tomboy ya bisnis. Iya. Lah, jadi pas aku SMP kebetulan lomba maraton mewakili terkelasan kan. Iya. Akhirnya ya wis ikut lah, pas lomba itu nomor 1 lah kebetulan guru olahraganya SMP itu pelatihku yang sekarang. Ya wis, "Duk, mau nggak ikut sepedaan?" "Pak, tapi nggak punya sepeda." Akhirnya dari segi itu berlanjut ikut sepedaan. Pertama kali itu apa ya? Ke Jurda kayaknya. Ke Jurda itu nomor 2 kalau nggak salah, itu pas bisa dapat dari situ dapat uang. Namanya anak kecil pas zaman tahun 2006-2007 itu dapat uang dengan nominal segitu kan kayak wih, temenan yo, enak yo. Apalagi masih sekolah. Nah, bener lah, makanya itu dari situ akhirnya mikir ya wis lah, memutuskan buat terjun ke dunia sepeda. Dan apa itu? Berarti sampai sekarang masih dilatih sama? Ya, sampai sekarang masih. Berarti pelatih yang membukakan jalan ke Mbak Cibeng itu ya. Dulu pertama kali ikut sepeda apa itu Mbak? Dulu pertama kali kebanyakan kalau kita mau terjun ke dunia sepeda itu kita kan istilahnya memoles buat teknikalnya. Kita kan harus moles dulu. Jadi pas itu pertama kali kita turun di BMX. Di BMX. Dan tapi sampai kan lebih terkenal di downhillnya itu. Iya, karena pas BMX berapa tahun, 2 tahun itu sempat ikut road bike, ikut MTB, semuanya dikerjain. Dari situ kan kita, oh anak ini tuh bakatnya kesini. Oh, berarti dilihat umumnya nanti spesifiknya. Iya. Oh, berarti. Tapi Saman untuk ke pelatnas itu berarti Saman masih ikut 2 kelas berarti? Aku pelatnas tuh ikut 2 kelas. Soalnya kan aku ikut BMX sama downhill. 2 kelas itu kan sama-sama kita pakai power yang pendek, nggak begitu membutuhkan tenaga yang panjang gitu. Jadi cuma butuh eksplosif. Akhirnya jalurnya antara downhill sama BMX itu kan nggak beda jauh. Istilahnya dalam segi apa ya, teknik terus fisiknya itu kan nggak membutuhkan yang beda jauh itu. Nggak, akhirnya ya udah diusin buat pon itu langsung ikut downhill sama BMX. Itulah ceritanya dari Mbak Cibeng. Mbak, kan saya biasanya kan di gym itu kan latihan sama ada atlet yang di sini sepeda. Angkatannya itu apa tadi Mbak? Itu sampean ben nglakoni ngono lho. Biyen makanya sampai tadi gak dhuwur kan mungkin karena angkat berat ya. Angkat berat, salah angkatan aku ya. Salah angkatan maksudnya. Karena saya aja ngangkat 120 berapa angkatannya sendiri lah. Mbak Cibeng ini iso ngangkat 200 sih. Iya, karena ya, itu pas zamannya. Sekarang kan masih zamannya. Sekarang masih zamannya, jangan berat-berat. Apa itu Mbak?
memulai karir dalam bersepeda itu usia berapa itu Mbak? Aku itu usia SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh umur berapa ya? Kira ya Mas? Sekitar Mungkin 15. iya 15-an lah, 15-16-an. Berarti itu bukan karena gara-gara di kampung musim sepeda Enggak. terus enggak, karena itu tadi ya Mbak ya. Nah, itu Enggak. kejelian dari pelatih untuk melihat apa itu Mbak Cibeng ini bisa ikut olahraga yang mana dan akhirnya dia diikutkan bersepeda. Mbak pertama kali naik podium itu usia berapa Mbak? Aku pertama kali naik podium itu istilahnya podium yang tingkat daerah itu pas ke Jogja tahun itu Mas, baru sepedaan dapat 2 bulan mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu aku ke Jogja dapat medali nomor 2. Terus dari situ tahu oh kita sepedaan dengan kayak gini bisa dapetin uang dan lain sebagainya. Akhirnya ya wis lah belajar, istilahnya pertamanya cuma iseng, dari iseng itu latihan 8 bulan, akhirnya masuk PON Kaltim 2008 dapat 2 medali perak di kelas downhill sama Di kelas downhill sama BMX. Cuma dalam waktu 8 bulan sama langsung ikut. Pertama dari SMP itu langsung ikut. Iya, dari dalam SMP waktu 8 bulan. Terus Mbak Cibeng ini langsung ikut PON ya. Iya. Mewakili Jatim Mbak. Nah, itu juara. 2. Nah, di situ saya pernah dengar cerita karena Mbak Cibeng itu sebetulnya apa itu kurang konsentrasi karena dia sudah merasakan juara sebelum finish ya. Nah, Mbak, itu ya? salahnya jangan dicontoh. Jangan dicontoh itu karena sampai pada saat itu kan baru pertama kali Ya, ikut baru pertama event yang besar kan saya rasa, apalagi mewakili Jatim dan itu kalah sama idolanya sendiri namanya tuh Risa Susanti. Nah. Salah, bukan salah sih Bukan menurutnya. Kalau menurutku tuh kurang pengalaman lah. karena sama wis kate finish Kata finish kurang sak ketipan Mas, sak ketipan ya, aku sak ketipan Iya. ya. Ya wis lah. Akhirnya ya wis ya kok namanya rezeki. iya Bukan pengalaman. mungkin apa itu ada nggak pelajaran yang diberikan pada saat itu sama senior-senior? Ada sih pelajaran pada saat itu yang diberikan sama senior, sama pelatih dan lain-lain itu intinya sampai sekarang tuh masih tak pakai, masih tak terapkan dalam, nggak tahu itu dalam kehidupan sepeda Iya. apa kehidupan sehari-hari itu. Kalau kita baru memulai sesuatu lah, kalau kita udah mungkin A, cuman kalau yang Tuhan berkata Iya. lain kita dapat B. Nanti kalau kita dapat A tapi secara nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, istilahnya lebih ke apa ya? Kayak apa Mas ya? Kudu Terlalu cepat mendapatkan. terlalu cepat mendapatkan terus kayak menggebu-gebu terus akhirnya nggak bisa nyampe, itu kan awet gitu dewe tuh. Iya. Akhirnya ya jangan bersombong sih. Ya bersombong lah wis. Tapi mungkin sampean juara 2 itu mungkin ya buat pembelajaran karena misalnya sama dalam waktu jaraknya 8 bulan Iya. dari SMP langsung ikut Jatim, misalnya sama juara siji. Ya wes Iya. rasanya itu. Petenan-petenan. Iya. Nah, Gablok gitu. dan pembelajarannya itu sama alhamdulillah gitu ya. Nah. Mungkin sama kate finish wis delok. Itu sing juara top itu ya, juara top akhirnya sama kesulitan Nah, ini. salahnya itu di situ. Mbak Cibeng, Saman itu kan bukan satu-satunya ya. Apa itu sulit kan atlet cewek itu ikut bersepeda apa itu yang ekstrim saya rasakan, apalagi downhill harus konsentrasi full karena salah dikit aja bisa jatuh. Satu-satunya saran, bukan satu-satunya saran. Apa sih Mbak? Apa itu sebagai atlet wanita kendala apa saja yang mungkin harus Saman kasih ilmu? Kalau pendapat saya secara pengalaman ini ya. Iya. Secara pengalaman mungkin kalau istilahnya di luar sana pengen ada cewek istilahnya pengen terjun ke dunia sepeda. Kalau udah terjun, udah terjun. Karena apa? Karena pertama kita tuh cewek. Iya. Kalau kita udah terjun terus kita setengah-setengah kita tuh udah buang waktu, istilahnya waktu dalam berkeluarga, Iya. berkeluarga, terus ketemu temen, ketemu kita di mana namanya main nggak bisa main terus harus latihan. Iya. Itu plus motivasinya ya intinya itu cuma satu sih, kalau cewek terjun fokus sama istilahnya fokus sama Terus berdoa lah, berdoa sama doa orang tua. Kalau menurut pandangan sampean Mbak ya, itu sebetulnya di Malang itu potensinya gimana Mbak? Kalau di Malang potensinya kalau buat cowok itu masih mending, kalau buat cewek itu regenerasinya itu nggak ada. Bukan nggak ada sih, ada cuman terlalu jauh. Terus
kalau ada lagi tuh dia nggak masuk ke downhill yang ke ekstrim, mungkin lebih ke BMX, ke road bike, atau ke enggak tuh ke MTB lah. Sayangnya tuh di situ di Malang tuh sayangnya nggak ada atlet wanita yang mau terjun langsung ke downhill. Ya mungkin kalau dari saya ngeliat itu mungkin karena namanya orang tua ya, itu mungkin karena mikir anaknya tuh resikonya terlalu tinggi. Iya, apalagi cewek ya. Nah, apalagi itu downhill itu bukan olahraga yang kita bisa turun enggak. Jadi kita tuh turun harus bener-bener fokus, perlengkapan alat dari helm sampai kaki itu harus pakai dengan sempurna. Kalau enggak ya kita cedera, ya udah. Mbak, apa itu? Nek bondo, aku kuat dulu gak bisa. Waduh, lek bondo kendel tak bawa itu udah bisa bubuk ta. Nek bondo kendel tak pakai koncoku ndek kampung ya. Pokok wanita wis ya. Gas ngono ya. Itu tuh enggak bukan jaminan, Mbak. Bukan jaminan kalau menurutku lek misalnya sampean bondo tok Mas yo bondo blur, mudun jungkel ya apa. Jadi paling enggak itu kan bondo skill pertama itu harus punya skill. Terus lagi itu mentalnya kita itu harus benar-benar dididik. Terus yang pertama tuh latihan. Kalau kita main bondo wani cuman kan dari skill mau berem, kadang-kadang berem, iki apa caranya nek berem sih gak tipu. Ngedrop gimana caranya biar enggak jatuh kan ada cara-caranya. Nah, itulah yang mengurangi resiko terlalu tinggi buat cedera, buat jatuh itu. Tekniknya kan ada. Nah, tekniknya. Dan apa itu? Mbak, apa itu kan ada jenis-jenis yang BMX, terus MTB, terus downhill. Apa sih Mbak biar teman-teman kita itu tahu? MTB itu sepeda yang kayak gimana Mbak? Ada MTB cross country, ada downhill, sama ada enduro. Kalau enduro tuh contohnya sepedanya kayak gini. Kalau downhill tuh dia lebih spesifik, terus buat shock depan sama belakangnya itu kan dia lebih gede karena buat stabilan tracknya dengan curamnya kayak gitu. Kalau MTB itu kita lebih balapannya tuh nge-lap per lap, satu lapnya itu bisa hampir 2 kilo, 3 kilo. Nah, itu tuh diperkirakan 1,5 jam balapannya. Kalau downhill kan kita cuma main dalam waktu balapan cuma 3 menit, 5 menit itu paling lama. Downhill itu downhill kayak gitu. Paling lama itu 5 menit. Kan di Malang juga ada pelatihan bagus itu Mbak. Itu menurut sama tracknya bagus nggak Mbak? Kalau menurutku selama saya pernah balapan, track yang paling bagus, bukan paling bagus, istilahnya ya bagus lah. Itu ada di Malang, terutama di Batu sama di Paralayang itu lebih bagus. Jadi bener-bener istilahnya bener-bener memenuhi buat downhillnya itu. Buat standar internasionalnya dapat. Buat standar internasional. Loh Mbak, kan kadang saya juga karena kebetulan kita kan Malang, saya juga pernah lihat di sana. Lah sing mlebu rumah itu namanya apa Mbak? Iku lek mlebu rumah, metu omah, mlebu pawon itu apa jenenge urban. Urban. Iku akhirnya mlebu pawon ya. Iya, mlebu pawon iso ngopi sik. Itu emang apa hitungan menit emang ya? Dari start sampai finish sih hitungan. Itu main timer sama kayak downhill. Kalau downhill kan kita di hutan, ada istilahnya kita kalau downhill kan di gunung dengan elevasi gunung tingginya kayak gitu. Kalau di urban tuh dia lebih ke apa ya, banget tuh ome kampung, ome uang itu jadi lebih ke apa ya, skill ya, sama cuma beda track aja. Coba aku mben tak nyoba sepedaan tapi sama nyoba futsalan ya aku ya. Loh, tak futsalan Melayu. Ya apa lek bali loro, dadi sik rebutan Mas. Sama siji. Oh, lah iki Mas medali ini selama aku balapan. Mungkin ono sak mini kali.